Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Sari Miranti, nomor absen 21 dari kelas IPS 1. Di sini saya akan membahas bab 3 Bahasa Indonesia, Imajinasi dalam Puisi. Kalian tahu nggak puisi itu apa? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu puisi. Pengertian puisi. Puisi merupakan ungkapan hati atau pemikiran penyair mengenai berbagai hal dalam kehidupan ke dalam susunan kata-kata yang padat dan penuh makna. Selanjutnya, A. Identifikasi komponen penting dalam puisi. Menurut Herman J. Waluyo, atau sebagai kritik sastra Indonesia, bahwa arti dari sebuah puisi adalah bentuk karya sastra yang mengutarakan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan struktur fisik dan struktur batinnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusun lirik dan bait. Selanjutnya, berdasarkan zamannya, puisi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ada puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh berbagai aturan. Puisi lama masih terikat oleh persajakan, jumlah kata dalam setiap lirik, dan jumlah lirik dalam setiap bait. Jenis puisi lama misalnya pantun, syair, mantra, gurindam, seloka, bidal, karmina, dan talibun. Yang kedua itu ada puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan-aturan baku puisi lama. Puisi baru memiliki bentuk tipografi yang leluasa dan bebas jika dibandingkan dengan puisi lama. Jenis puisi baru misalnya balada, himne, epigram, romansa, eligi, satrie, distikon, terzina, kuatren, quintet, sektet, septima, oktav, soneta, dan puisi kontemporer. Selanjutnya, struktur puisi. Struktur puisi terdiri dari struktur fisik dan struktur batin. Pengertian struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi merupakan sarana-sarana yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi. Struktur fisik puisi sebagai berikut. A. Tipografi. Tipografi atau perwajahan puisi merupakan bentuk penulisan puisi. Secara umum, puisi sering ditemukan dalam bentuk baris, disusun dalam kalimat fragmen-fragmen, bahkan dalam bentuk menyerupai model zigzag. B. Diksi. Diksi merupakan pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Pemilihan diksi sangat penting dalam puisi. C. Imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Imaji dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara atau auditif. Yang kedua itu ada imaji penglihatan atau visual, dan yang ketiga ada imaji raba atau sentuh, atau disebut juga sebagai imaji taktil. Kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imajinatif, sehingga memunculkan imaji. Kata konkret sering berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. E. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna, konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Gaya bahasa dalam puisi misalnya personifikasi, metafora, hiperbola, litotes, ironi, repetisi, anafora, dan retorika. F. Rima atau irama. Rima atau irama adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal,
tengah, maupun akhir baris puisi. Yang kedua, struktur batin puisi. Pengertian struktur batin puisi adalah struktur batin puisi sering disebut hakikat puisi. Struktur batin puisi sebagai berikut. Yang pertama ada A. Tema. Tema adalah unsur utama pada puisi karena berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Tema menjadi landasan dan garis besar dari isi puisi. Yang kedua itu ada B. Rasa atau feeling. Rasa pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa berkaitan erat dengan latar belakang sosial, pengalaman, dan psikologi penyair. Yang ketiga ada C. Nada atau suasana. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berhubungan dengan tema dan rasa yang ditujukan penyair kepada pembaca. Misalnya, nada menggurui, mendikte, atau sombong. Berikutnya, D. Amanat. Amanat puisi merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memakai puisi tersebut secara langsung. Berikutnya, saya akan menjelaskan penentuan suasana puisi. Cara menentukan suasana dalam puisi adalah dengan cara memahami isi puisi secara keseluruhan dan memahami makna dari isi puisi tersebut. Dengan begitu, maka suasana puisi akan mudah diketahui. Penentuan tema puisi. Step 1 itu ada perhatikan judul. Step 2, perhatikan kata-kata yang dominan. Step 3, selami makna konotasi. Step 4, dalam menentukan makna yang terungkap dalam lirik atau bait, makna yang tepat sesuai dengan struktur. Step 5 itu ada menggunakan imajinasi untuk mengembangkan puisi. Yang kedua ada B. Demonstrasi puisi. Pertama, membaca vokal dengan melihatkan ekspresi vokal dan intonasi. Puisi ditulis untuk membaca. Membaca puisi disebut deklamasi agar puisi tampak hidup. Memerlukan irama, mimik, kinestetik, dan volume suara yang sesuai dengan puisi. Keindahan puisi selain pada pilihan kata juga terletak dari cara membaca. 2. Musikalisasi puisi dengan memperlihatkan keseleraan isi puisi, lagu, dan musik. Lirik-lirik lagu tersebut pada dasarnya adalah puisi yang disajikan dalam bentuk lagu yang memiliki irama. Untuk menjadikan pembaca puisi lebih ekspresif dan lebih menarik, pembaca puisi dapat dikemas dalam musikalisasi puisi. Musikalisasi adalah kegiatan pembaca puisi dengan cara dilagukan, diberi irama atau diiringi musik sesuai dengan puisi tersebut. Selanjutnya C. Analisis unsur kebahasaan puisi. Pertama, analisis diksi dalam puisi. Dalam menulis puisi, seorang penyair harus cermat dalam memilih kata-kata agar menimbulkan efek estetis. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memilih kata-kata adalah makna kias, lambang, dan persamaan bunyi atau irama. Selanjutnya, penjelasan imaji dalam puisi. Penyair dalam menulis puisi, seorang penyair harus cermat dalam memilih kata-kata estetis. Faktor yang dipertimbangkan dalam memilih kata-kata adalah makna kias, lambang, dan rima. Selanjutnya, identifikasi kata konkret dalam puisi. Kata konkret merupakan kata yang kemungkinan terjadinya imaji karena dapat ditangkap oleh indera. Penyair ingin menggambarkan secara lebih konkret. 4. Penjelasan rima atau irama dalam puisi. Rima adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh suara, kata dalam lirik, dan bait atau persamaan bunyi dalam puisi.
Rima atau rime adalah pengganti tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Selanjutnya, demonstrasi kemampuan menulis. 1. Penulis puisi mengungkapkan perasaan menulis merupakan kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan. Puisi yang dilahirkan merupakan ekspresi dari hati. Dalam puisi tertuang perasaan, ungkapan, ide, dan gagasan yang dikemukakan penyair puisi. 2. Penulisan puisi dengan menggunakan ide dan berita yang didengar. Sumber ide menulis puisi dapat dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain maupun berita yang didengar dan dibaca. Untuk menulis puisi berdasarkan berita dapat dilakukan secara berikut. 1. Mendengarkan radio, membaca koran dan majalah atau menonton TV. 2. Temukanlah berita secara menarik. Berdasarkan isi berita tersebut, buatlah puisi dengan semenarik dengan mempertahankan tema serta arti suasana puisi tersebut. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan panganjali umat. Om Santi 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 Om.